Gadis barbar pilihan Ustadz Tampan. Bab 104. Jahat. Aku memang salah mas. Tapi jangan melampiaskan amarahmu dengan cara menyentuhku dengan kasar. Sakit. Langit masih gelap, namun azan subuh 20 menit lagi akan berkumandang. Bukannya pergi ke kamar mandi untuk membersihkan diri, Ikram harus mendapatkan pukulan dari istrinya yang terus menangis akibat ulahnya tadi malam. Pria yang kini hanya memakai celana sebatas jeans sebatas paha itu meringis merasa bersalah lalu mengelus punggung istrinya. Maaf, mas hilang kendali lagi. Kamu juga sih buat. Mas marah karena gak jujur sama mas akan masa lalumu. Aku kan udah bilang kasih aku waktu. Seharusnya kamu memahamiku. Tapi kenapa malah melampiaskan amarahmu akan sentuhan kasar yang kamu berikan? Aku gak mau lagi disentuh olehmu lagi mas. Entah berapa kali suaminya menyentuhnya, Yulia hanya bisa fokus pada tangisannya sampai akhirnya ia tertidur dan ketika terbangun seluruh tubuhnya sakit semua terutama area intinya, ia seperti merasakan malam di mana ia pertama kalinya disentuh. Lihatlah seluruh tubuhnya penuh dengan tanda kemerahan. Suaminya menggigitnya. Bukannya malah menciumnya. Ia tidak suka. Rasanya sakit. Tubuhnya benar-benar sakit. Sekali lagi maafkan mas karena sudah menyakitimu. 10 menit lagi azan akan berkumandang. Hentikan aksi marahmu. Ayo kita mandi. Bareng. Gak mau. Pasti mas pasti akan melakukannya lagi padaku. Tidak mas akan membersihkan kekacauan yang mas perbuat. Yulia pasrah saat suaminya membawanya ala bridal style ke kamar mandi. Dia hanya bisa menatap tajam suaminya yang kini kembali bersikap manis padanya, walaupun akhirnya ia harus menjadi korban keganasan suaminya. Dasar suami menyebalkan, tapi aku sayang. Ikram tersenyum mendengar kalimat akhirnya istrinya. Take it. Sehabis salat subuh berjamaah, Yulia dan Ikram tidak beranjak sedikit pun dari sajadah. Dan sekarang dalam satu sajadah yang sama mereka berdua dengan Yulia yang membaringkan tubuhnya yang masih sakit semua terutama di area sensitif dan wajahnya. Tengah ada di pangkuan suaminya yang tengah murojaah. Suara mas gak berubah, tetap aja merdu, pujinya membuat Ikram mencium musyafnya setelah selesai membacanya lalu meletakkannya di sisi kasur. Alhamdulillah sayang kalau kamu menyukai suara mas ketika mengaji. Aku bisa gak ya punya suara merdu kayak mas? Mau mas ajari hem? Suara kamu bagus kok sayang walaupun agak cempreng. Mau mas? Ajarin irama apa dulu nih semuanya ada 7 irama bayati, soba, hijaz, nahawan, ros, jiharkah, dan sikah. Irama yang mas keluarkan tadi irama apa? Bayati sayang. Yulia mengangguk paham sambil beroh. Nanti ajarin aku tapi untuk sekarang enggak. Tubuhku masih sakit semua. Besok malam pas waktu maghrib mas ajarin mengaji pakai irama bayati. Tapi gak pakai sogokan kan? Ikram tiba-tiba tersenyum menyeringai lalu mengecup sudut bibir istrinya yang tidak robek. Tentu harus ada sayang. Cek dasar mencari kesempatan. Gak papakan ke istri sendiri. Udah sah juga jadi bebas dong. Mereka kemudian terdiam, tidak ada yang mengeluarkan sepatah kata pun. Yulia larut menatap bola mata tajam namun ada kehangatan di dalamnya. Dan Ikram tengah anteng memainkan rambut panjang istrinya sesekali menciumnya. Ikram benar-benar menyukai rambut panjang istrinya yang begitu lembut dan juga beraroma vanila. Sayang jangan pernah potong rambut ya. Mas suka rambut panjang. Kamu. Yulia mengangguk. Kalau mas menyukainya aku gak akan pernah memotongnya. Mas mengenai masa laluku. Ikram berhenti pada kegiatannya. Mau cerita? Yulia malah menggeleng. Maaf, aku masih belum siap mas.
cicitnya meremas kedua. Tangannya kuat. Pria yang memakai jubah putih itu menghela napas kecewa lalu berusaha tersenyum. Gak apa-apa sayang kalau kamu masih belum siap. Walaupun Mas semakin penasaran akan masa lalumu yang selama ini kamu tutup-tutupi. Yulia bangkit dari rebahannya dan kini menangkupkan pipi suaminya dan mengecup bibirnya. Jangan kecewa aku mohon Mas. Aku sedang berusaha untuk menguatkan tekadku. Mengungkapkan kembali masa laluku. Ikram mengesek hidungnya dengan hidung mancung istrinya. Iya sayang. Mas akan menunggumu dengan sabar. Menunggu kamu mencintai Mas aja Mas sanggup apalagi. Terbuka dengan Mas. Yulia tersenyum tulus pada suaminya. Aku cinta sama Mas, selalu. Mas juga sayang, lillahi ta'ala. Pelan-pelan. Sakit tahu. Ringis Yulia membuat Ikram terkekeh kecil lalu mengoleskan salep pada istrinya. Sekali lagi maafkan Mas. Dimaafin gak nih? Yulia memutar bola matanya malas. Mas udah bilang jangan memutar bola mata kayak gitu, gak sopan. Yulia kembali melakukan hal yang sama lalu berteriak histeris saat suaminya menekannya. Sakit Mas. Kamu duluan yang gak sopan sama Mas. Yulia mengerucutkan bibirnya menahan kesal, lalu menatap suaminya yang kembali mengobatinya. Parah kan lukanya, Mas? Iya. Yulia menggeram marah. Aku gak mau melakukannya lagi Mas Ubi. Kenapa? Kamu bukannya menikmatinya hem? Tanpa bisa Yulia cegah pipinya memerah seketika namun kemudian dia berdecak. Kesal. Iya tapi ujung-ujungnya sakit. Ikram tergelak lalu tertawa kencang. Kamu belak-balakan sekali sayang. Untung aja hanya kita berdua di kamar ini. Stttt, Mas Ubi. Dalam sayang. Kenapa hem? Yulia hanya bisa mengepalkan kedua tangannya lalu suara ketukan pintu membuatnya terkejut sampai tidak sengaja menendang dada suaminya yang mengobati luka bagian wajahnya. Aduh sayang sakit. Itu ada orang di luar Mas. Cepat buka pintunya. Ikram berdecak kesal sambil memegangi pantatnya yang harus terguling ke bawah lantai. Lalu menggerutu sambil berjalan keluar. Dari suaranya itu suara suami dan Abi. Kamu sebaiknya pakai kerudungmu dan ubah posisimu itu. Tunggu jangan keluar dari tempat tidurmu. Yulia mengurungkan niatnya untuk berdiri. Dia merebahkan tubuhnya di atas kasur setelah memakai kerudungnya tak lupa memakai selimut sebatas pinggangnya. Masih bergerak gelisah karena bagian bawahnya tidak nyaman. Ini ulah suaminya. Iya. Benar-benar kesal walaupun semuanya kesalahannya yang membuat suaminya marah. Tak lama kemudian pintu kamar terbuka memperlihatkan Umi Husna yang menangis lalu memeluk Yulia dengan erat. Ya Allah, sayang akhirnya Umi bisa lega karena kamu selamat dari penculikan. Kata Rafael seseorang membantumu lalu suamimu menemukanmu di sisi jalan tak jauh dari pesantren. Yulia meringis. Tunggu ternyata bukan hanya suaminya yang melihatnya dengan bara. Tapi ternyata Rafael pun melihatnya. Aku baik-baik aja Umi. Jangan khawatir. Jangan khawatir gimana? Lihat wajah kamu terluka. Apalagi hidung kamu, ini kenapa harus dipakai perban apakah sakit? Ini semua gak sebanding dengan rasa sakit yang telah diperbuat oleh putra keduamu Umi. Ucap Yulia dalam hati sambil menatap sekitar di mana suaminya entah menghilang kemana. Keempat orang yang menculikmu udah dibawa ke kantor polisi, menantu. Ternyata kelompok itu orang-orang yang sama yang membuat keributan di depan pesantren dan salah. Satu dari mereka pernah menusuk Ikram. Apa kamu memiliki hubungan bersama mereka? Tanya Abi Laksa. Yulia menggeleng dengan kuat membuat Abi Laksa menghela napas panjang. Mulai sekarang kamu dilarang pergi keluar kemanapun tanpa sepengetahuan kita ataupun suamimu.
Ingat menantu, banyak orang-orang bahaya di luar sana. Abi takut kejadian kemarin terulang lagi. Yulia mengangguk lalu kedua matanya terpejam saat merasakan elusan dari Abi Laksa ke kepalanya. Siapa yang mengobati lukamu ini sayang? Tanya Umi Husna memijat kaki kiri Yulia membuat perempuan itu tidak enak hati, namun dia nyaman. Jujur saja kakinya sejak malam sampai sekarang terasa pegal. 20 menit lalu dokter Syera datang Umi lalu obatin luka aku. Umi Husna mengangguk lalu tersenyum tulus. Ikram gak marah-marah atau ngambek. Sama kamu kan? Gak Umi? Beneran? Umi mau hukum tadinya kalau iya. Yulia menggeleng dengan kuat. Suaminya memang tidak marah-marah ataupun mendiaminya. Malahan kini bertingkah menyebalkan. Mungkin karena malam tadi. Ya udah Umi bisa lega hari ini karena melihat kamu baik-baik aja sayang. Umi minta selama seminggu kamu diam di rumah gak boleh kemana-mana. Pelajaran di pesantren akan dikasih Maryam ke kamu nanti, kalau kamu gak ngerti bisa tanyai ke suami kamu. Tapi Umi Husna menggeleng. Kamu membutuhkan pemulihan. Umi tahu kamu trauma. Diculik pasti mental kamu terguncang hebat. Umi Husna terlalu berlebihan. Padahal ia baik-baik saja. Namun karena ini ibu mertua yang begitu ia sayangi mau tak mau ia mengangguk. Ia tidak mau membantah takut ibu mertua berhati lembut ini kecewa. Janji jangan keluar dari area rumahmu. Yulia tertawa kecil lalu mengkaitkan jari kelingkingnya ke jari Uminya. Janji Umi. Wanita parubaya yang memakai himar hitam itu memeluk tubuh kecil menantunya. Ikram akan jagain kamu. Kalau dia buat salah ke kamu bilang sama Umi. Jangan takut untuk mengadu ya sayang. Bilang juga sama Abi, sahut Abi Laksa semakin membuat Yulia tersenyum lebar. Tiba-tiba Ikram datang sambil membawa sup daging yang diberikan Umi padanya, dan kini dia telah tuangkan ke mangkuknya yang ada di dapur. Zaujati sarapan dulu. Umi membawa sup daging untuk kamu. Duk. Pundak Ikram harus menerima pukulan ringan oleh Uminya. Membuat pria itu meringis, Umi kenapa pukul Ikram? Protes pria yang memakai koko putih itu tak terima. Kenapa bawa sup dagingnya lama amat? Menantu kesayangan Umi udah kelaparan tadi-tadi. Cek kamu juga untung aja Umi bawa sup, kenapa gak buat sarapan untuk istrimu yang sedang sakit ini? Ikram mengelus dadanya berusaha sabar. Maaf Umi cantik tadinya Ikram mau buat sarapan tapi Yulianya gak mau jauh-jauh dari Ikram. Yulia mendelik tidak terima. Kamu yang gak mau jauh-jauh dariku mas. Kamu. Sahut Ikram membuat Umi Husna dan Abi Laksa tertawa kecil. Ikram sebaiknya kita keluar. Biarkan dua wanita ini mengobrol sesuka hati, ujar Abi Laksa membuat Ikram terpaksa mengangguk walaupun dia sedikit tidak rela berjauhan dari istrinya. Dan satu lagi istrinya yang memiliki mulut belak-belakan takut mengadukan perbuatan tadi malam yang menyentuhnya kasar. Istrinya tidak mungkin kan mengatakan hal sesensitif itu. Umi jangan buat Yulia turun dari atas kasurnya ya, pesan Ikram sebelum pergi. Bisa. Gawat jika Uminya peka akan jalan istrinya yang aneh. Loh kenapa? Kakinya juga sakit. Panik wanita itu membuat Ikram gelagapan. Gak Umi, itu cuman gak boleh aja kata dokter Syera. Yulia buru istirahat di kasurnya. Umi Husna seketika lega. Lalu mengibaskan tangannya menyuruh dua pria yang begitu ia sayangi itu untuk pergi. Sekarang tersisa dua perempuan di kamar ini. Umi Husna mulai menyuapi sup daging pada menantunya. Pagi ini kamu udah minum jambu yang pernah Umi berikan. Yulia menggeleng. Jambunya ada di asrama kamu kan? Iya, Umi tahu dari mana?
Umi Husna tersenyum lalu mengangkat tas yang dia bawa sejak tadi dan mengeluarkan isinya. Umi pergi ke asrama kamu bareng Abi Laksa. Terus minta Hawa buat bawain jamu yang disimpan di kamarmu. Juga sekalian Umi bawain jamu khusus untuk Ikram. Yulia melongo saat melihat 2 botol kaca yang pernah Uminya berikan padanya kini ada di depan matanya. Kamu jangan lupa harus minum jamu ini tiap hari. Sama jamu buat Ikram juga, kalau Ikram gak suka sama jamunya paksa aja, dia akan minum kalau kamu yang paksa. Sebenarnya ini jamu ini apa Umi? Wanita parubaya itu dengan antusias memegang 1 botol kaca yang berisikan jamu. Khusus untuk menantu tercinta. Kalau jamu yang ini punya kamu untuk kesubuh, maksudnya untuk kesehatan. Apalagi kamu yang sedang sakit harus banget minum jamu ini. Dan jamu ini untuk suamimu. Tubuh suami kamu lemah banget kan menantu. Yulia menggeleng dengan polos. Mas Ikram rajin olahraga Umi. Olahraga apa nih? Olahraga push up, jawab Yulia lugu. Kirain olahraga apaan? Memang Umi kira olahraga apa? Umi Husna tertawa kencang, lalu mengibaskan tangannya. Gak ada, lupakan. Intinya, harus banget kamu kasih jamu ini ke suamimu tiap hari biar dia gak lembek. Tapi Mas Ikram kuat Umi. Umi juga lihatkan otot-ototnya, apalagi tubuhnya tiap bulan semakin tinggi dan besar. Ikram lemah menantu. Dia sok kuat aja di depan kamu biar kamu gak oleng ke cowok lain, candanya membuat Yulia terkekeh. Ya udah nanti aku akan kasih jamunya ke Mas Ikram, Umi. Tangan keriput wanita parubaya itu menyentuh bibir Yulia lalu mengelusnya. Pasti sakit. Gak kok Umi. Jangan bohong. Hidung mancungmu kenapa diperban? Kata dokter Syera tulang di hidungku agak retak dikit. Tapi gak masalah Umi nanti juga pulih. Tiba-tiba Yulia harus tersentak kaget saat Umi Husna mengelus perutnya. Entah kenapa, ia gugup luar biasa. Kamu udah isi belum? Hah maksudnya Umi? Isi apa? Sarapankah? Wanita itu tertawa merdu, menantunya ini lugu sekali. Sama seperti Ning Wardah. Dulunya. Enggak. Ayo makan lagi hehehe. Kapan mau memberikan kami cucuram? Ikram yang baru saja duduk di kursi sebelah Abinya seketika terbatuk hebat. Abi cuma nanya bukan minta, lanjut pria yang memainkan tasbih di tangan kanannya. Itu. Cucu dari Bang Hilmi kan ada Bi. Kenapa nanya ke Ikram? Abi Laksa memukul kepala anaknya dengan tongkat kayu di sampingnya. Kamu kan udah punya istri Ram. Ini udah jalan 2 bulan belum ada tanda-tanda istrimu isi. Abi udah tua, jantung Abi pun semakin hari semakin lemah. Abi gak mau meninggal sebelum lihat cucu Abi dari putra Abi yang kedua. Ikram menunduk dalam-dalam lalu tatapannya berubah sendu. Bukan hanya Abinya yang ingin tapi ia pun ingin. Doain aja Ikram sama istri Ikram lagi berusaha Bi. Selebihnya tergantung takdir dari Allah. Tapi Bi, tolong jangan terlalu berharap karena Ikram takut membuat Abi kecewa. Ikram tidak mau membicarakan istrinya yang tidak mau memiliki pada Abinya. Abinya pasti akan marah pada Yulia karena selama ini Abinya sudah menunggu cucu dari mereka. Atau Yulia yang sering mengonsumsi pil pencegah kehamilan. Abi Laksa menghela napas panjang lalu mengangguk. Abi dan Umimu terus berdoa setiap malam agar istrimu segera hamil. Abi juga meminta ke kiai teman Abi di Jawa Tengah sama di Banten untuk berdoa semoga pesantren kita memiliki keluarga baru untuk meneruskan dakwah kita di masa depan. Ya Allah Bi sampai segitunya. Ikram hanya bisa mengusap wajahnya. Abi Laksa merogoh saku jubahnya lalu memperlihatkan obrolan dari kontrak yang begitu banyak nama kiai terpandang membuatnya semakin dibuat salah tingkah.
Mereka memberikan berkah pada istrimu. Tinggal menunggu Allah mengabulkan doa kita semua. Abi ini ada-ada aja, gumam Ikram membaca satu perasaan pesan yang abinya dengan para kiai kenalannya. Wajah putih Ikram memerah saat melihat kontrak guru besarnya yang saat di Kairo, Mesir. Pun abinya hubungi. Abinya catatan bersama gurunya menggunakan bahasa Arab. Abi kenapa juga sampai minta doa ke Kiai Muhammad Mustafa. Semakin banyak doa semakin bagus. Abi benar-benar ingin cucu dari kamu, Ram. Sebelum Abi meninggal, itu keinginan terbesar Abi. Rasa bersalah memenuhi hati Ikram. Dia dalam hati terus mengucapkan kata-kata maaf. Pada abinya penuh dengan sesal. Keinginan abinya tidak akan terkabul dalam waktu dekat. Harus menunggu istrinya selesai pendidikan di pesantren sekitar 4 atau 5 tahun lagi. Maafkan Ikram Abi. Kenapa meminta maaf? Maaf belum bisa mengabulkan keinginan terbesar Abi.